Balik lagi di Apaan Sih TV dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat yang nonton channel ini gitu kan. Yes, kali ini gue di musik masih akan ngebahas tentang band Linkin Park gitu ya, band kesayangan kalian semua gitu ya, yang selama ini nge-request suruh bahas ini tuh sabar gitu kan. Jadi sementara ini gue bahas Linkin Park dulu. Jadi kalau ada yang nge-request supaya nge-review Tato, mungkin nge-review artis-artis band lainnya gitu untuk di-review, mohon sabar dulu karena berita yang lagi happening ada Linkin Park, dan gue akan nge-review Linkin Park untuk beberapa episode kedepannya gitu kan. Yes, tapi yang baru bergabung di channel ini jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Yes, lu like, comment, subscribe, jangan lupa di-share. Bagiin info penting dari channel ini ke teman-teman lu dan bantu channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti gitu kan. Yes, Linkin Park, balik lagi Linkin Park. Padahal gue udah banyak banget ngangkat topik berita tentang Linkin Park. Kalian bisa simak di sini atau langsung aja cari di video-video sebelumnya. Gue banyak ngebahas tentang Linkin Park gitu kan. Tapi di episode kali ini gue akan ngebahas komentar mereka, terutama Emily Armstrong dan Colin Brittain setelah bergabung di Linkin Park gitu kan. Jadi stay tune dan kita langsung ke info utamanya. Let's go. Gantikan peran mendiang Chester Bennington di Linkin Park. Emily Armstrong bilang ini kesempatan sekali seumur hidup. Yes, sempat vakum 7 tahun semenjak kematian tragis sang vokalis Chester Bennington. Linkin Park akhirnya kembali aktif berkarya dan berhasil merilis album baru yang bertajuk From Zero yang udah kita semua tahu gitu kan. Bersama vokalis baru Emily Armstrong dan juga Colin Brittain yang menggantikan posisi Rob Bourdon sebagai drummer kali ini. Linkin Park resmi memperkenalkan kedua personil baru mereka pada 5 September 2024 silam lewat acara siaran langsung. Jadi live langsung gitu ya. Emily Armstrong yang merupakan vokalis dari band Dead Sara dipilih untuk menggantikan mendiang Chester Bennington di Linkin Park. Terus udah gitu, sedangkan posisi drum diisi oleh drummer baru bernama Colin Brittain yang sempat berkarir sebagai penulis lagu sekaligus produser musik, dan itu udah gue bahas di episode sebelumnya juga gitu kan. Jadi nonton dulu kalau yang belum. Lanjut ya, sejak ditunjuk menggantikan Chester Bennington, nama Emily menjadi sorotan publik. Ia harus menghadapi ekspektasi besar dari para fans sebagai vokalis Linkin Park saat ini. Namun dalam salah satu sesi wawancara virtual beberapa bulan lalu, Emily justru mengatakan bahwa menjadi vokalis Linkin Park merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Udah gitu, ini adalah satu momen di mana saya merasa, ya ampun, berandai-andai menjadi orang lain yang melihat orang lain meraih kesuksesan. Sekarang saya berada di posisi itu. Saya berpikir bagaimana ini bisa terjadi. Jadi saya masih berusaha memahami semuanya. Tetapi ini benar-benar kesempatan sekali seumur hidup. Dan ini sangat menyenangkan, kata Emily Armstrong dari wawancara virtual beberapa waktu lalu gitu kan. Wah, mantep ya. Emang ya udah Emily, gue bilang cocok lah untuk menggantikan sosok mendiang Chester Bennington gitu kan, untuk menggantikan perannya aja. Lanjut. Mantan vokalis Dead Sara ini juga mengungkapkan bahwa suatu berkah yang luar biasa bisa bergabung dengan band seperti Linkin Park yang sudah dikenal dari berbagai kalangan secara global ini. Tapi intinya setiap hari adalah berkah yang luar biasa. Saya tidak pernah menganggapnya remeh. Saya telah bekerja sangat keras dan berada di posisi ini. Masih merupakan penyesuaian bagi saya. Hanya 22 hari sejak semua orang tahu tentang hal ini, kata Emily Armstrong. Bergabungnya Emily Armstrong sekaligus menjadi titik balik dari Linkin Park.
untuk kembali berkarya pasca ditinggal oleh Chester Bennington. Chester Bennington sendiri memutuskan mengakhiri hidupnya pada Juli 2017 silam, bertepatan setelah 2 bulan dirilisnya album One More Light pada Mei 2017 silam itu kan ya. Jadi memang 2017 gue bilang, terutama bulan Mei ya, hari sedih sedunia menurut gue, karena gue shock banget di saat gue lihat sosial media. Pertama kali yang mengabarkan itu kalau nggak salah itu Mike Shinoda ya. Mike Shinoda nulis di Instagramnya apa Twitter gitu, gue lupa tuh, bahwa Chester dinyatakan meninggal dunia gitu kan. Wah, gue bilang, gue langsung gokil ya, idola gue die ternyata dengan cara wah yang sungguh mengenaskan, suicide bro. Jadi ya jangan ditiru juga ya, kalau seberat apapun beban hidupnya kalian misalnya gitu ya, wajib curhat aja gitu, nggak usah dibawa terlalu kacau. Mungkin Chester itu beban hidupnya tuh udah terlalu kacau banget men gitu kan. Lanjut, saat ini Linkin Park dengan formasi baru bersama Emily Armstrong dan Colin Brittain berhasil kembali berkarya dengan nuansa musik baru lewat album bertajuk From Zero yang udah semua kita tahu ya, yang akan dirilis secara full version pada 15 November 2024 mendatang. Jadi tungguin, pantengin gitu kan, jangan lupa dengerin di platform kesayangan kalian. Kalau bisa beli album fisiknya, beli. Lanjut, dalam proses penggarapan selama setahun ini, Emily mengakui bahwa hal itu merupakan pengalaman terbaik dalam hidupnya. Setahun terakhir saya bekerja pada album baru Linkin Park dan latihan. Itu adalah salah satu tahun terbaik dalam hidup saya, dan semuanya terus menjadi lebih baik. Saya benar-benar percaya tahun depan akan lebih baik lagi, kata Emily Armstrong menutup wawancara virtual tersebut. Wah, gokil sih. Jadi emang pengalaman sekali seumur hidup dan kesempatan sekali seumur hidup harus lo ambil gitu. Itu yang diutarakan Emily gitu. Jadi dia fun ya, jadi menggantikan perannya Chester atau menjadi vokalisnya Linkin Park yang baru tuh fun banget gitu, dan nggak ada penyesalan ya kan, sesuai yang diberitakan di sini gitu kan. Mantep ya. Udah gitu lanjut nih, Colin Brittain juga bilang, saya rasa apa yang Emily katakan cukup menggambarkan perasaan saya juga. Saya sudah mengenal orang-orang ini begitu lama. Saya tumbuh sebagai anak tertua dari 5 bersaudara. Jadi saya tidak pernah punya kakak laki-laki ataupun perempuan. Mereka benar-benar membawa saya masuk seperti menjadi kakak bagi saya, terutama dalam industri yang sangat kompetitif ini, ujarnya Colin Brittain gitu kan. Dan saat ditanya bagaimana perasaannya menjadi anggota Linkin Park, saya berkata, saya dan mereka telah melakukan ini selama 20 tahun, baik di LA atau Los Angeles, maupun tempat lainnya. Jadi rasanya seperti kelanjutan dari karir, dan bukan seperti kami tiba-tiba melangkah ke dalamnya, katanya Colin Brittain gitu kan. Ya emang karena nggak aji mumpung juga ya, karena si Mike Shinoda juga kan dia, gue bilang bener-bener jenius ya. Dia ngerekrut personil, gue bilang nggak semerta-merta ikut audisi, lo lolos ikut, nggak juga ya, karena memang Colin Brittain tuh udah gue bahas di episode sebelumnya juga, wah produser juga bro, banyak band-band terutama kayak One Ok Rock gitu kan diproduserin dia. Gue bilang hasil karyanya aja luar biasa gitu, dan gue bilang emang luar biasa banget untuk kedepannya. Dan gue bilang alunannya Colin Brittain juga enak ya, ya memang tidak sama dengan Rob Bourdon, tapi mampu membawakan musiknya Linkin Park yang lalu juga dengan baik gitu kan. Semua orang kadang-kadang gini loh, semua orang mampu memainkan atau mengulik musik yang sudah jadi, tapi mengaransemen ulang atau membuat musik dari awal itu yang sulit. Dan mereka ini, terutama Emily sama Colin Brittain ini mampu gitu. Lu kalau hanya jadi plagiat itu gampang bro. Ya contohnya kayak ya udahlah, ada kayak mungkin di luar sana kayak band Hybrid Theory gitu kan, itu plagiat plek mampus. Jadi ya lu gak punya karya apapun, lu memang bagus membawain lagu Linkin Park, tapi kalau lu ditantang suruh menciptakan karya dan mulai musiknya dari nol itu sulit. Dan inilah yang dilakukan Colin Brittain sama si Emily ya. Mereka mampu gitu kan bawain musik Linkin Park new era lebih baik, dengan feel in-nya mereka, dengan rasa mereka, dengan instrumental yang selama ini mereka kerjakan. Dan itu di luar daripada musisi yang udah ngisi di tempo lalunya gitu. Dan gue bilang ini jadi kayak nafas baru gitu kan, dan fresh gitu. Udah gitu setelah kesuksesan menggelar konser di Inspire Arena
Seoul, Korea Selatan pada Sabtu 28 September kemarin, Linkin Park akan segera melanjutkan tur dunia mereka ke kota Paris, Dallas, dan Sao Paulo dalam rangka promo album From Zero. Jadi kedepannya masih akan gitu. Tapi rumor-rumor yang gue denger sih katanya ya siapa tahu bisa mampir ke Indonesia, karena Colin Britain juga bilang dia suka banget sama Asia. Dia suka kulturnya Asia, katanya orang sini ramah gitu kan. Dan ya ada kemungkinan juga Linkin Park bisa kesini lagi gitu kan, karena dulu kesini itu terakhir kan masih ada Chester Bennington, dan balik lagi saya tidak nonton karena dikala itu saya belum punya uang banyak untuk menonton konser yang begitu mahal gitu kan. Terus gimana opini kalian gitu tentang Colin Britain deh kan? Kalau ini gue bahas tentang Emily aja ya, Emily kan random ya udah banyak pembahasan, dan kolom komentarnya juga udah gue angkat kemarin di episode kemarin gitu, bahwa warga Net Plus 62 juga suka dan tidak suka dengan Emily Armstrong, tapi kebanyakan sukanya sih kalau yang gue baca sih, ya bagus lah. Jadi kalau di musik tuh yang nggak monoton gitu semua, soalnya kalau misalnya monoton juga membosankan banget dan boring, dan ini Linkin Park ada nafas baru, dan ini yang gue tunggu banget, karena gue nggak mau ada kesannya Chester Bennington plagiat gitu. Gue nggak pengen denger yang kayak gitu. Sebenarnya lu buat apa jadi mirip-mirip Chester? Lu bukan Chester udah nggak ada bro, dia udah tenang di alam sana gitu, tapi orang plagiatin dan lu dipuja, aneh menurut gue sih. Jadi yang plagiat selamat menikmati keplagiatan Anda, karena band yang aslinya sudah nongol di permukaan, dan ya sudah, gue bilang efeknya tidak akan se-euforia yang sudah-sudah, karena memang band yang sudah tertidur lama begitu ada plagiatnya atau yang sering cover lagunya bakal jadi wow. Tapi kalau misalnya band aslinya udah nongol dan dengan format baru dan vokalis baru yang gue bilang cukup mumpuni ya Emily, dan punya karakter, gue bilang ya udah kelar loh. Ya walaupun banyak pertunjukan masih banyak gunain plagiat-plagiat Linkin Park di luar sana, ya terserah whatever lah, yang penting gue pengen denger From Zero nanti saat rilis gitu kan. Ya mungkin infonya sampai segini aja. Thanks banget yang udah dari awal sampai terakhir nontonin gue ngebacot atau ngedongeng, nggak di skip. Thank you banget gitu kan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara lu like, comment, subscribe. Jangan lupa di share. Pokoknya stay tune. Gue Leo pamit. See you in the next video. Bye bye.